Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Rafiq Effendi selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berkumpul lagi dalam acara webinar yang diadakan oleh IAIN Kediri. Kali ini Genbi Komisariat IAIN Kediri mengadakan pelatihan investasi dengan tema Millennial Melek Investasi. Sesuai dengan temanya, untuk generasi milenial saat ini, kita harus peka akan investasi. Mulai dari bagaimana sih investasi itu, hingga kita harus juga tahu akan investasi yang bodong. Nah, karena sekarang ini lagi maraknya istilah tentang investasi hingga ke trading ya teman-teman. Nah, supaya kita tidak kena tipu tentang investasi, diharapkan kepada teman-teman semua untuk menyimak dengan seksama. Mungkin ada teman-teman yang belum join ke room Zoom, bisa diinformasikan untuk segera join ke room Zoom-nya ya. Nah, sambil menunggu untuk teman-teman yang lain, saya akan membacakan ketentuan peserta pelatihan investasi. Untuk yang pertama, aplikasi yang digunakan untuk pelatihan ini adalah Zoom Meeting. Yang kedua, link akses pelatihan akan kami kirimkan melalui grup peserta pelatihan investasi pada hari H. Yang ketiga, toleransi keterlambatan join Zoom Meeting adalah 15 menit. Yang keempat, jika ada kendala peserta, bisa langsung menghubungi pada kontak person yang sudah dikirimkan di grup. Yang kelima, format nama akun peserta yaitu instansi underscore nama lengkap. Yang keenam, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Yang ketujuh, peserta dipersilahkan untuk bertanya pada sesi tanya jawab. Yang kedelapan, kemudian yang bertanya bisa dengan cara on cam atau melalui room chat meeting. Yang kesembilan, peserta diperkenankan untuk memakai pakaian bebas, rapi, dan link presensi akan di-share setelah tanya jawab materi. Jadi diikuti untuk sampai akhir acara. Untuk yang ke-11, peserta diharapkan untuk mengikuti sesi foto bersama. Nah, saya juga akan menginformasikan kembali kepada teman-teman bahwa panitia menyediakan door prize untuk 3 penanya terbaik yang ditunjuk langsung oleh pemateri kita. Nanti teman-teman bisa langsung raise hand atau ditulis di room chat pada sesi tanya jawab. Oke, sudah siap ya teman-teman untuk menerima materi dari pemateri kita yang luar biasa ini? Oke, saya sebagai MC akan memandu acara pada pagi hari ini. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua doa, acara ketiga sambutan, dan acara keempat yaitu pada acara inti penyampaian materi sekaligus tanya jawab, dan acara kelima penutup sekaligus sesi foto bersama. Untuk sekarang yaitu memasuki acara yang kedua yaitu doa. Doa yang akan dipimpin langsung oleh
Wahyu Fatkur, kepada Wahyu Fatkur dipersilahkan. Wala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayyikhina wa li jamil muslimin wa muslimat wal mu'minin amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil sad wa ziyatan ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nar wal maghfiratan indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awfiqna dina amal sholihat di ibadika sholihin. Rabbana wajibna inna sina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wala tahmil ala taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna antal maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antat samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Wahyu Fatkur. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Genbi Komisariat EY Kediri. Ada Mbak Rio Rizky, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri beserta jajarannya, yang kami hormati Pembina Genbi Kediri beserta jajarannya, yang kami hormati Pembina Genbi Kediri Komisariat IAIN Kediri beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Rafiq Effendi selaku pemateri, yang saya banggakan seluruh panitia yang bertugas dan hadirin peserta pelatihan investasi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti pelatihan investasi meskipun secara virtual ini. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang lebih terang. Alhamdulillah, selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta pelatihan investasi dengan tema milenial melek investasi yang hadir secara virtual pada pagi hari ini. Pelatihan investasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang dasar-dasar investasi, memahami macam-macam investasi, dan mengetahui cara membedakan investasi asli dan investasi bodong. Saya berharap dengan adanya pelatihan investasi ini, peserta sekalian dapat mengambil ilmu dari pemateri yang luar biasa, yaitu Bapak Rafiq Effendi yang merupakan analisator saham dan pasar uang, dan analisator teknikal analisis pasar keuangan dan komoditas. Selain itu, saya juga berharap para peserta dapat memahami apa yang akan disampaikan dan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan dengan aktif. Terakhir, saya berharap pelatihan investasi ini bermanfaat untuk kita semua.
Akhir kata, jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Selamat mengikuti pelatihan investasi pada pagi hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Mbak Rio Rizky. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Pelatihan Investasi kepada Mbak Reka Indriani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala KPPBI Kediri beserta jajarannya, yang kami hormati Pembina JNB Kediri Komisariat IAI yang Kediri beserta jajarannya, yang kami hormati JNB Kediri Komisariat IAI yang Kediri, yang kami hormati Bapak Rafiq Effendi selaku pemateri dan hadirin peserta pelatihan investasi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti acara pelatihan investasi ini. Pada seluruh peserta pelatihan investasi yang hadir di sini, pelatihan investasi pagi ini mengambil tema milenial mulai investasi, yang artinya saatnya generasi milenial harus tahu apa itu investasi. Pelatihan investasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang dasar-dasar investasi. Akhir kata, jika ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Selamat mengikuti pelatihan investasi. Semoga bermanfaat untuk kemajuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pelatihan Investasi. Untuk acara selanjutnya, yaitu pada acara inti penyampaian materi sekaligus tanya jawab. Untuk materi kali ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Ovi Megayanti. Kepada Kak Ovi Megayanti. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Saya Ovi Megantari sebagai moderator pada webinar pagi hari ini yang bertemakan Milenial Melek Investasi. Pelatihan investasi seri 1 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta mendalam terkait investasi. Apa sih investasi itu dan seperti apa investasi bodong? Nah, penjelasannya nanti akan dibahas oleh narasumber kita yang luar biasa tentunya. Di sini sudah hadir Bapak Rafiq Effendi. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, demi teman-teman ini meskipun agak batuk, saya tetap semangat ini. Bacakan CV dari Bapak Rafiq Effendi. Nama Rafiq Effendi, Eskom MM, NIP 1969617 199803102. Golongan ruang penata tingkat 1, golongan ruang 3D. Jabatan Kepala TIPD IAIN Kediri. Tempat tanggal lahir Kediri 17 Juni 1969. Alamat Dusun Winongsari Kulon RT 8 RW 13. Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Telepon 081 259 345 666. Email rafiqeffendi@iainkediri.ac.id. Pendidikan formal,
S2 Magister Manajemen Universitas Gadjayana Malang, lulus tahun 2005. Keahlian desain sistem berbasis teknologi informasi, analisis saham dan pasar modal. Pengalaman kerja, dosen STT Cahaya Surya Kediri, tahun 1995 sampai 1997. PNS Tain Kediri, tahun 1990. Analisis saham tahun 2005 sampai sekarang. Analisator teknikal analisis pasar keuangan dan komoditas tahun 2017 sampai sekarang. Hadirin yang kami hormati, demikianlah CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Pemateri nanti akan menyampaikan materinya selama 45 menit dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh para peserta webinar. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan sampaikan beberapa ketentuan pada acara ini. Yang pertama, penyampaian materi untuk pembicara kami memberikan waktu 45 menit. Yang kedua, selama pembicara menyampaikan materinya, perbolehkan lakukan instruksi dan menyalakan audionya. Dan selanjutnya, pada sesi tanya jawab akan diberikan waktu selama 15 menit dan akan dibuka setelah pembicara selesai menyampaikan materi. Untuk itu, saya mempersilahkan kepada pemateri yaitu Bapak Rafiq Effendi untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cek modulasi terakhir, siapa tahu ada masalah. Apakah bisa diterima dengan baik ini? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Ya, yang saya hormati semua panitia ya. Ini panitianya luar biasa, semua dapat beasiswa dari Bank Indonesia ini ya. Oke, selamat ya. Jadi gini, saya akan menyampaikan sebenarnya saya suka lebih kepada bagaimana memberi pendidikan dasar kepada Anda semua mengenai transaksi ya. Jadi bagaimana Anda misalkan melakukan kegiatan investasi, apakah itu di pasar modal, khususnya saham, ataupun di pasar uang atau financial market, ataupun pasar yang lain, market yang lain. Semua cara analisanya adalah sama ya. Semua analisanya sama dan alhamdulillah selama saya berkecimpung di dalam pasar modal itu yang saya awali dari tahun 2005 ya, pada tahun 2005 itu analisanya jauh banget gitu ya. Jadi pada saat itu saya di Kediri melakukan investasi itu mau belajar kemana nggak ada gitu. Sehingga benar-benar pada saat itu teknis saya ketika asing itu beli, maka saya ikut beli gitu. Karena pada saat itu tahun 2005-an itu penguasa asing di pasar modal di saham itu mencapai di atas 80% ya. Nah, ini pada saat itu sangat disayangkan gitu ya. Karena pemahaman di kita itu, di masyarakat kita banyak bahwa saham itu kayak judi dan lain-lain kayak gitu. Nah, dan itu saya melihat ada kepentingan asing di sini untuk saham-saham itu mereka kuasai gitu ya. Sehingga dia memunculkan slogan-slogan bahwa jangan melakukan kegiatan investasi di pasar modal karena kamu bisa cepat hancur-hancur kayak gitu, kayak judi, langsung uang Anda habis. Ternyata ini juga menurut saya strategi asing untuk menguasai perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Nah, melihat perkembangannya pada saat itu, jadi pada saat karena mayoritas itu asing dan saya nggak punya keilmuan teknikal untuk menganalisa, maka yang saya lakukan adalah ketika asing borong, saya ikut beli gitu. Ketika asing jual, saya ikut jual gitu. Dan saya tahu data bahwa saham misalnya batu bara PTBA ini yang dikuasai asing adalah misalnya kodenya CS misalnya kayak gitu. Maka saya juga memperhatikan itu gitu. Ketika dia borong beli, saya ikutan beli gitu aja. Dan alhamdulillah pada saat itu ya kesuksesan saya di pasar modal ya, dengan modal 18 juta bisa bangun rumah, bisa ini, pokoknya semua dari pasar modal. Itu pengalaman saya sangat luar biasa gitu ya. Jadi terus kemudian saya baru mengenal teknikal. Saya bilang, wah, teknikal ini kalau Anda lihat di YouTube ya, itu sudah ribuan teknikal, orang bahas ribuan teknikal, bikin
kepala Anda itu pusing nggak karu-karuan. Dan semua yang ada di YouTube, teknika yang mereka tampilkan itu selalu bagus gitu. Karena apa? Sudah dikondisikan, dipilih kondisi market yang memang itu benar-benar bagus gitu. Sehingga ketika Anda praktek menggunakan teknikalnya dia, itu juga kacau, enggak karu-karuan gitu. Oleh sebab itu, saya pada saat 5 tahun terakhir ini, saya coba fokus fokus belajar teknikalis gitu ya. Saya menganut teknikal meskipun juga tidak tetap harus melihat fundamental, itu harus gitu ya. Artinya tapi dominasi itu news baik apapun itu di situ sudah terwakili di teknikal. Itu konsep besar daripada the Dow theory namanya ya. Jadi Dow Jones itu dulu ada yang namanya Dow theory. Nah, di situ jadi konsepnya, prinsip besarnya dengan teknikal itu sendiri sudah terwakili sebenarnya. Apa yang terjadi di market, fundamental perusahaan, kemudian mau adanya resesi atau apa, itu teknika sudah bisa membaca sebenarnya gitu ya. Nah, sudah bisa terbaca semua. Tetapi kemudian dalam perkembangannya konsep besar teknikal itu berubah, diterjemahkan orang kepada penemu teknikal ya, banyak indikator dasar dimodifikasi yang bermacam-macam, sehingga itu membuat Anda itu pusing nggak karu-karuan gitu kan. Nah, sehingga dirasa seperti belajar teknikal itu seperti sesuatu yang sulit gitu. Akhirnya ini pengalaman saya memang luar biasa. Selama 5 tahun ini saya memandu teman-teman yang rata-rata itu orang yang sudah agak sepuh-sepuh ya. Jadi rada diajak berpikir besar itu banyak pusingnya gitu ya, banyak pusingnya. Sehingga saya bermain bagaimana fokus memodifikasi indikator-indikator ini. Dari selama 5 tahun saya hanya menemukan satu indikator yang bagus yang saya gunakan untuk saham teknologi Amerika, Nasdaq ya. Jadi saya hari ini fokus di Nasdaq, meskipun di dalam saham saya juga masih ngelirik-ngelirik yang potensi gitu ya. Karena di Nasdaq ini alat saya bagus dan itu sudah menghasilkan banyak persentase gitu ya. Nah, pada saat ini saya juga mendirikan namanya kampus investasi ya, untuk teman-teman yang mau bergabung silakan, gratis ini ya, free. Jadi silakan Anda kalau mau bergabung. Nanti saya seminggu sekali, karena di sini banyak yang saya ingin belajar saham. Satu sisi saya ingin belajar finansial, satu sisi saya ingin belajar indeks. Untuk yang saham itu saya rencanakan, ini infrastrukturnya sudah siap, baru selesai kemarin. Nanti jadi saham seminggu sekali ini, terutama yang masuk ke dalam Jakarta Islamic Index, itu sudah nanti saya tunjukkan cara analisa yang garis besarnya gimana, dan Anda lihat dalam 1 minggu ini kira saham itu seperti apa nanti endingnya ya. Saya juga belum analisa, tapi nanti langsung aja bisa kita langsung bisa kita lihat ya. Oke, itu ya. Terus kemudian di dalam TOR ini sebenarnya ini investasi bodong ini juga sudah masuk dalam kurikulum mata kuliah pasar uang dan pasar modal di kampus ya. Jadi materi yang saya kasih itu sebenarnya adalah materi kuliah. Sebenarnya memang investasi bodong itu memang menjamur banget ya, menjamur banget. Itu mulai Gold Quest yang sudah generasinya ayah kamu ya, generasinya bapak-bapak kamu itu sudah ada namanya Gold Quest dulu. Jadi kepingan emas yang di situ itu ada gambarnya Megawati, ada gambarnya Gus Dur dan lain-lain, dijual dengan tidak rasional, akhirnya meledak dengan kerugian sampai triliunan gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang segmen market investasi bodong itu ke pondok-pondok tradisional kayak di desa-desa, katanya ada dana uang dari Arab dan bebas, mau 100.000 mau ini boleh semuanya. Itu banyak kiai-kiai desa yang kena itu pada saat itu gitu ya. Termasuk kiai saya yang di desa itu kena pada saat saya masih SMA kalau nggak salah itu ya. Itu pada kena. Dan ketika 150.000 boleh dan lain-lain, ternyata setelah itu meledak ketemu omsetnya bisa mencapai 1 triliun, bayangin. Kan gitu kan. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang investasi bodong itu bukan sesuatu yang baru. Dari dulu itu ada, dan percaya sama saya, pelakunya, kreatornya itu ya orang-orang di lingkungan itu terus gitu loh.
Jadi ketika ini sudah jatuh, dia buat lagi, gitu. Investasi X gitu, dan orang yang bermain itu tetap itu aja. Sama saya itu tetap di lingkungan itu. Yang baru-baru ini, yang baru-baru meledak, Anda pasti tahu investasi tokek, ya. Terus kemudian investasi itu lebah kelanceng itu, ya. Nah, kelanceng itu juga gitu, nggak lama sekali kan gitu kan. Madu lanceng berapa harganya? Kemudian setiap bulan dia dikasih persennya sudah berapa puluh miliar kan gitu kan, dan itu tidak berhenti begitu. Saya kebetulan ada teman yang jadi koordinator cerita ke saya, ternyata dengan yang terstruktur gitu. Nah, saya bilang ya pasti kan gitu, memang jaringan terstruktur, percaya nggak? Itu sudah jatuh, percaya nggak? Koordinator utamanya ini diundang di Surabaya di hotel besar dan dikasih red carpet gitu ya, disambut kayak di red carpet gitu, hey, welcome gitu. Intinya dia itu kayak merasa orang kasihan gitu ya, merasa orang kasihan investor kelanceng ini kok di apa namanya diperlakukan kayak gitu ya. Intinya kok ditipu kayak gitu, ini kasihan gitu ya, bahasanya kasihan di awal. Ini apa yang dia tawarkan? Untuk kembali itu sisa dananya masih berapa, mau diputar di robot-robot trading. Nah, ini ya. Sekarang ini kalau berbicara tentang robot-robot trading itu kedoknya bermacam-macam gitu ya. Dulu ada yang mau janda bolong, bunga itu ya, kembang janda bolong itu mau di-create juga, investasi yang nggak jelas. Akhirnya sudah ketahuan. Kemudian yang lainnya banyak, dan hari ini yang memang meledak itu adalah robot-robot trading. Jadi gini, jadi ciri-ciri daripada investasi bodong itu mau saya share ya. Coba ya, saya share dulu. Oke. Oke. Dilihat presentasi saya? Bisa, Bapak. Oke, saya lanjut kalau sudah bisa. Oke. Investasi bodong ini biasanya dikemas juga mesti dalam multi level marketing gitu ya. Karena apa? Investasi bodong itu kan sistemnya itu kan dia menggunakan jaringan ya, network. Nah, jadi dari network ini dia itu harus mencari downline kayak gitu. Sistemnya seperti itu. Ya, jadi investasi bodong itu kenapa tidak selalu dia itu menggunakan multi level marketing. Apakah multi level marketing itu jelek? Enggak. Di dunia ini cara marketing yang paling hebat itu sebenarnya ini adalah multi level marketing. Tapi di Indonesia dimodifikasi menjadi dengan investasi bodong sehingga kesannya itu sangat jelek gitu, multi level marketing. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara melihat multi level marketing yang benar. Yang pertama, kenali ciri-ciri investasi bodong, tidak memiliki izin. Pasti investasi bodong tidak memiliki izin. Pemerintah beberapa waktu yang lalu melihat bahwa investasi bodong yang berkedok tentang robot trading ini sudah melihat sekitar 2 bulan yang lalu pemerintah sudah melakukan blokir kepada video-video yang berbau menawarkan investasi bodong. Ya jelas, apalagi investasi yang nggak mempunyai izin, di situ ada mainnya, ada yang aku jual program, ada izin. Nah itu caranya. Tapi yang benar-benar nggak punya izin itu sudah YouTube-nya itu pada di down semua gitu ya, sudah dihilangin semua, sudah nggak ada yang apa namanya, yang presentasi pamer-pamer ini apa investasi mereka itu sudah nggak ada, karena sudah sebulanan kemarin itu pemerintah sudah memutus mata rantai melalui YouTube gitu ya. Nah jadi bukan berarti tidak terdeteksi gitu. Robot-robot trading itu sekarang memang jadi ladang yang apa namanya, yang subur gitu ya bagi pelaku-pelaku bisnis bodong ini. Itu jadi pelaku yang subur, apa namanya, jadi market yang subur. Karena orang dengar kata robot gitu aja kan wes kayak super power yang tidak bisa rugi kan gitu kan. Nah, kayak gitu. Itu di mindset mereka itu seperti itu, yang korban-korbannya itu begitu. Ya.
Jadi pasti tidak akan memiliki izin gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, menawarkan keuntungan yang tidak wajar dengan tidak ada keterbukaan informasi risiko. Jika Anda ditawarin yang namanya investasi, wis pokoknya berarti tok gini, sudahlah kamu garis bawah merah yang tebel itu pas investasi bodong ya, turu-turu tok ngerok-ngerok oleh duit puluhan persen setiap, wis salah garis bawahi itu investasi bodong. Apakah investasi bodong itu tidak bisa membuat kaya pelakunya? Oh, kalau bandarnya kaya raya, dia bisa ngitung cash flow. Kan gitu kan? Nah, semua konsep yang digunakan mayoritas adalah skema Ponzi. Skema Ponzi itu ABC ngumpul berapa diputar, ya uangnya dia aja yang diputar. Gitu. Ya, uangnya dia aja yang diputar. Gitu ya. Jadi sekarang gini aja lah, berpikir yang logis saja. Ketika orang menawarkan investasi dengan tanpa risiko dengan bagi hasil yang 10-20% dan lain-lain. Kalau itu benar, gudang garam logis siapa sih akan selesai gitu. Jadi bisnis itu harus logis gitu. Jadi bisnis itu harus logis. Belum lagi kalau dari ketentuan syariah, semua itu kan ada yang namanya bisnis itu ada keterbukaan gitu loh. Kalau itu dari misalnya dari robot, ya buka aja robotnya kamu untung berapa, apakah benar kita mendapatkan persentase yang segitu. Selama kita tidak punya risiko kerugian, itu pasti itu adalah investasi bodong. Dan milenial ini biasanya rata-rata pengennya cepat sukses. Nah, ini yang paling bahaya. Pengennya cepat sukses, pengen punya uang banyak. Nah, ini yang paling bahaya juga gitu loh, ya. Dari mulai MMM itu mahasiswa saya juga banyak yang kena gitu, Mafrodi itu. Ya. Akhirnya kalau nggak salah ada pemuda Kediri yang sekarang jadi pebisnis, hancurnya itu dulu awalnya pengalaman juga dari MMM itu gitu ya. Sama saja, kreatornya sama dan orang-orangnya yang di atas bandarnya itu ya itu saja gitu. Ya. Cuman yang di bawahnya di level-level kopralnya ke bawah itu ganti-ganti. Siapa yang jadi korban baru di situ dimasukkan. Dan orang-orang yang jadi pelaku yang di market, yang di pasar, yang terjun langsung itu hasilnya gede. Gitu. Kalau Anda dapat misalnya 15%, dia juga dapat 15% gitu. Jadi jangan heran ketika ada perubahan yang luar biasa kepada seseorang yang menjadi jadi leader-leader di market secara langsung, itu pasti akan banyak gitu ya. Oke. Jadi terus selanjutnya poin-poin pokoknya aja nanti saya terus yang ketiga, itu tidak memiliki aset yang jelas, nggak punya underlying yang jelas gitu ya. Setiap investasi seharusnya memiliki aset dasar atau underlying. Kalau misalnya isi ya, indeks saham syariah Indonesia. Kamu bisa transaksi meskipun itu indeksnya bisa. Karena apa? Karena dia punya underlying. Underlying-nya siapa ya? Saham-saham yang tergabung di dalam syariah, saham tergabung dalam syariah Indonesia gitu, dalam isi. Itu bisa. Kalau Pak Rafiq misalnya di saham-saham Amerika, Nasdaq, underlying-nya siapa? Ya saham-saham yang ada di saham-saham teknologi. Kalau Nasdaq itu berbasis pada saham-saham teknologi yang ada di Amerika. Nah, itu jelas gitu. Underlying-nya jelas gitu. Nah, jadi harus ada underlying. Kalau kayak investasi yang nggak jelas, ya itu jangan dilakukan gitu ya. Oke, kemudian sebaiknya dalam jalan investasi bodong, pengelola dana investasi tidak ada kejelasan kemana uang investor diputar dan bagaimana dana tersebut dikelola supaya bisa tumbuh menghasilkan keuntungan. Semua serba gelap. Nah, investasi bodong orang setor itu tidak ke bank. Ya. Kalau ke bank itu atas nama PT biasanya. Ini investasi bodong yang terstruktur itu bisa melalui PT. Anda beberapa waktu yang lalu pasti dengar bagaimana ada itu ya investasi yang namanya dinar itu. Ya, dinar itu juga meledak, ada PT-nya.
Apalagi investasi yang nggak ada PT-nya, cuma store kepada orang, wah itu sangat sangat berbahaya gitu, ya. Nah, tetapi sekali lagi investasi bodong tetap bertumbuh saja karena iming-iming orang itu cepat kaya gitu ya, cepat kaya tanpa memperhitungkan risiko dan risiko ke belakangnya, terutama risiko beban moral dan mental itu yang nggak semua orang itu bisa ya. Saya itu berkali-kali ditawari investasi bodong di awal, mulai MMM itu di Kediri itu saya ditawari pertama, wis banyak ya, karena saya mengelola teman-teman ya, banyak teman-teman investor gitu, sehingga kalau bisa masuk ke saya itu cepat bertumbuh. Tapi alhamdulillah saya nggak begitu tertarik dengan godaan-godaan yang sifatnya uang berlebih gitu ya. Jadi saya menghargai proses gitu, hidup itu dihargai prosesnya ya. Oke, rekrutmen anggota baru. Nah, maka oleh ada orang masuk investasi bodong, gak golek uang. Nah, gitu bahasanya orang Jawa. Gak golek orang, gak golek downline, itu mesti rodok dikucil nih, mesti diuring-uring. Karena dengan dia nggak punya downline, maka itu potensi segera hancur, itu akan tinggi, semakin tinggi. Karena kehidupan dia dari cash flow anggota baru, gitu ya, masuk diputar gitu. Wah, mainnya reno-reno gitu, macam-macam mainannya, macam-macam. Katanya mau bangun ini gitu, diputar itu. Tapi logis saja kalau misal 10-20% kayak gitu itu ya rata-rata kan segitu ringnya ya, 10-20% dengan tidur aja dapat segitu, itu pasti bermasalah. Oke, hati-hati Anda ya. Caranya gimana untuk memutus mata rantai kayak gini? Ya pendidikan. Gitu loh ya. Dengan pendidikan kayak Anda kayak gini, dengan acara gini sebenarnya secara tidak langsung itu memberi edukasi kepada generasi muda supaya memahami bahwa kesuksesan itu perlu proses. Dan nikmatnya di dalam kesuksesan itu adalah mengenang prosesnya. Nah, itu ya. Jadi mengenang prosesnya itu yang luar biasa. Oke. Kemudian saya tidak membahas multi level marketing ya, karena ini nanti terlalu panjang, yang pokoknya malah tersita. Terus bagaimana sekarang ini? Bagaimana Pak saya kalau ingin investasi multi level marketing atau direct selling lah gitu, kalau di luar negeri dikenal dengan direct selling, kalau di Indonesia itu di multi level marketing. Anda akses saja appli.org.id terus search produk. Nanti Anda cari di situ. Produk yang ditawarkan ke Anda itu masuk enggak, kerjasama enggak dengan pemerintah Indonesia. Kalau di situ ada, ini kebetulan ya saya tidak promo apapun, tapi di sini misalnya Tupperware. Anda pasti tahu Tupperware. Ya. Tupperware itu dikelola secara multi level marketing. Dan itu bertumbuh bagus sampai sekarang nggak ada masalah karena memang ada produk yang jelas dan sistem yang jelas. Dasar hukum yang jelas. Jadi ditawarin apa saja yang multi level marketing, akses appli.org.id. Itu yang ada di Indonesia. Terus bagaimana dengan, kan ini bukan berarti, tolong dipahami ini ya, bukan berarti produk-produk yang di Indonesia kemudian tidak ada di appli.org.id itu harus dikatakan, oh itu bodong. Ini tolong dipahami. Ini tidak semua. Gini logikanya. Kalau misal ada perusahaan itu keluar yang memproduksi adalah Amerika misal. Amerika. Saya mengeluarkan produk, kemudian saya jual ke negara saya, tetapi ini juga terjual di luar negeri, misal di Indonesia. Tapi perusahaan di Amerika itu nggak mau kerjasama dengan pemerintah Indonesia, wis aku nggak mau kerjasama nih, mungkin birokrasinya atau apa, pertimbangan bisnisnya seperti apa. Bukan berarti yang dijual itu adalah produk bodong. Nah, contohnya ini kalau di Amerika itu DSL, ya Direct Selling Association, ini lembaga dunia ini, ya. Nah, saya contohkan dulu ada Data Fusion itu yang geger katanya gini, enggak, tetapi dia enggak masuk di appli ini. Gitu. Itu contoh. Ya. Jadi tidak berarti yang tidak ikut di appli itu investasi bodong, tapi pemerintah Indonesia tidak bisa melindungi. Nah, ya, tidak bodong tapi pemerintah Indonesia tidak melindungi karena tidak kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Oke, saya pikir ini appli ini harus Anda pegang teguh ya kalau Anda mau bisnis yang sifatnya multi level marketing. Jadi kalau Anda
mau Tupperware, mau apa gitu, silahkan. Kalau selama dicek di sini, oke, wis nggak ada masalah gitu ya. Tapi yang namanya robot trading itu robot itu sebenarnya hanya tool aja. Saya membuat robot itu ratusan, ya Mbak ya Mas ya. Saya itu punya robot itu ratusan yang saya desain sendiri, gitu. Itu hanya untuk alat bantu saja. Bukan terus kita itu tidur-tidur, nggak ada risikonya, mesti profit. Itu omong kosong gitu loh. Ya, itu omong kosong. Jadi, dan banyak sekali robot-robot trading itu yang memang servernya dia kendalikan sendiri gitu. Ya, robotnya itu dia kendalikan sendiri. Jadi regoi digawi-gawi dewi gitu. Oke, saya selanjutnya ini masalah investasi bodong ya. Udah garis besarnya pokoknya Anda kok ditawarin diem aja dapat profit, ini dapat ini, udahlah pasti itu investasi bodong karena nggak rasional. Oke, selanjutnya Anda saya bawa bagaimana analisa saham ya. Oke, analisa saham. Coba saya masuk ke ini dulu. Oke. Ini adalah running trade kita ya untuk pasar modal kita. Kemarin ditutup di 6.100-an. Oke. Saya minimize dulu. Oke. Oke, kebetulan di situ ada saham TINS ya, Timah Indonesia. Kita langsung analisa aja. Cara analisanya saya menggunakan ini ya, TradingView. Saya menggunakan TradingView, alamatnya tradingview.com, Anda bisa daftar di situ ya. Oke, saya geser dulu ini ke bawah. Oke. Coba, jadi gini caranya. Ini adalah teknikal ya, teknikal. Anda nanti bisa kalau mau mempelajari ini bisa bergabung di kampus investasi dan saham akan saya bahas setiap minggu sekali ya. Setiap minggu sekali saya akan bahas saham apa yang layak untuk dikoleksi dalam minggu ini gitu ya. Nah, saya pertama kali itu adalah melihat analisator saya adalah One Week. Mohon ada ini yang membuka mic-nya bisa dimatikan. Oke, saya lanjut. Oke. Jadi gini, saya hanya melihat chart ini sebenarnya. Saya tahu besok itu timah masih akan naik dan target terdekatnya kemarin sudah saya kasih tahu di 1.900. Ini adalah target terdekat timah, ya. Oke, ini adalah target terdekat timah. Kenapa? Saya akan jelasin dulu. Ini candle. Jadi ketika orang banyak beli, candle itu akan naik. Ketika banyak jual, candle itu akan turun. Ketika candle naik, itu warnanya hijau. Kalau turun itu merah. Orang itu mempelajari ini dengan pola-pola yang macam-macam kayak gitu. Tapi coba, saya akhirnya meringkas, saya punya pedoman yang simpel, yang sederhana, dan itu tidak lepas dari yang namanya supply and demand. Kan di dalam perdagangan itu yang paling utama itu adalah seberapa besar supply-nya, berapa besar demand-nya atau permintaan, penawaran dan permintaan. Gitu ya. Selama permintaan dan penawaran ini lebih besar daripada permintaan lebih besar daripada penawaran, maka harga itu pasti akan meledak, naik. Ya. Demikian juga sebaliknya. Jika barang yang tersedia untuk dijual itu lebih besar daripada permintaan, maka harga itu akan turun. Oke, itu konsep utama yang saya punya. Ya, tolong ini digarisbawahi. Sebenarnya apapun alat yang Anda gunakan, penentu naik turunnya harga itu adalah supply and demand. Nah, supply and demand di dalam teknikal itu dikenali dengan support resisten. Dan setiap supply and demand itu ada yang namanya level-level equilibrium, keseimbangan. Logikanya gini, saya contoh kayak gini. Harga beras hari ini mungkin 10 ribuan ya, mohon dikoreksi kalau salah. Misal, harga tertinggi 10 ribu. Harga terendahnya misalnya ini adalah 9 ribu.
maka sebenarnya equilibrium harga beras saat ini, keseimbangan harga beras itu adalah 9.000 sampai 10.000. Logis ya? Nah, pada saat di harga 10.000, Anda berani nyetok nggak? Nah, kalau kamu nyetok di harga 10.000, itu bumerang secara bisnis. Karena itu adalah equilibrium rata-rata tertinggi. Nah, oleh sebab itu, orang akan nyetok barang, aku berani belanja barang ketika harga itu di 9.000. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika harga itu sudah jebol di 10.000, tembus di 10.000 dan ini rally sampai 15.000, maka ini equilibriumnya baru 10 sampai 15.000 misalnya kayak gitu. Ya, maka jangan berharap harga beras itu karena sudah berganti. Nah, seperti itu. Ya, zaman Pak Rafiq dulu kecil, minyak itu, bensin itu ya, premium itu harganya 350 rupiah. Ya jangan berharap sekarang harganya 350 rupiah per liter. Jadi equilibrium itu selalu berubah. Coba dari data ini aja, Anda lihat. Ya. Dari harga per bulan Anda lihat. Ya, ini. Timah pada saat 2006 harganya ada 180-an perak. Ya. Ya jangan berharap Pak, dulu pernah 180 rupiah, saya nunggu timah mau beli kalau 180 rupiah. Kalau nggak perusahaan ini hancur, kolab, ya nggak akan dapat dong harga segitu. Kan gitu, karena equilibriumnya sudah berubah. Ya, levelnya sudah berubah, level harganya. Nah, di dalam bisnis ini, bisnis saham itu, kita itu, temuan saya, itu harus mengetahui equilibrium barunya itu. Harga ring harganya berapa sekarang wajarnya. Itu yang harus Anda ketahui. Ya, itu nanti akan kita pelajari. Saya bilang, kayak misalnya timah. Oke, saya cek dulu dalam 1 minggu ke depan. Dalam 1 minggu ke depan, ya, timah ini masih akan naik dengan target terdekat tuh di sini, 1.820 sampai 1.900. Ya. Dia akan ada koreksi itu ke sini 1.650-an. Jadi kalau Anda ingin besok itu belanja timah, TINS, ini saham plat merah ya, timah, maka ini Anda bisa nunggu di area sini tentunya dengan money management. Kalau misalnya Anda punya 10 juta, ya jangan langsung Anda setorkan, berikan semua, jangan bertahap, 25% dulu misalnya. Ya, kalau turun di sini misalnya 25%, maka nanti rata-rata Anda akan turun. Dan di situasi pandemi yang saat ini tidak menentu, analisator itu yang hebat, itu akan bisa memprediksi. Banyak analisator yang jatuh, ketika bullish, harga itu naik, itu banyak analisator baru. Karena ngomong profit, karena semua trennya masih naik gitu. Jadi kalau di pasar modal, pertama kali Anda harus cek dulu indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan itu adalah total aset penjualan dan pembelian yang dilakukan investor di semua saham. Kalau dia bullish, ya, kalau dia itu sudah uptrend naik, maka semua saham kamu beli apa saja itu pasti untung, gitu ya. Nah, baru kamu menganalisa ke sahamnya. Oke, kita cek dulu kompositnya. Nah, ini komposit indeks. Nah, Anda lihat, ini sudah analisa saya udah dari beberapa waktu yang lalu, dan Anda lihat, saya dulu kenapa di teman-teman pada saat kuliah itu saya bisa bilang indeks harga saham gabungan akan ke 5.700. Ada rekodnya itu beberapa bulan yang lalu, dan benar di 5.700 ini dia meledak naik ke atas. Hari ini ada range sideways, range yang pergerakan saham itu di sini, indeks harga saham gabungan. Semoga aja ini tanda-tanda akan rally. Nah, di sini ini. Oke. Ini adalah yang saya bilang tadi, indeks harga saham gabungan itu bergerak di ring ini. Saya umpamakan kalau harga beras 8.000 sampai 10.000 tadi. Jadi Anda harusnya belanja kalau indeks itu sudah di sini, kamu belanja, terus dianalisa sahamnya.
Saham apa yang Anda analisa? Tentunya juga pedoman yang seperti yang saya bilang tadi. Ya, jadi ketika market itu di sini, indeks harga saham gabungan, artinya semua saham itu mencapai titik kejenuhan di sini. Kamu analisa sahamnya. Saham apa? Ya, kalau di sini jangan beli dulu kecuali saham-saham yang memang secara teknikal kenaikan ini dia belum naik. Nah, gitu ya. Kenaikan ini dia belum naik. Dia pasti akan nyusul naik. Kalau besok Senin tutup, kok dia itu berada di atas ini, di atas garis putih saya ini akan rally ya. Akan rally. Dia akan menuju ke equilibrium baru di sini. Targetnya. Nah, kalau tidak bisa jebol di sini, maka ini adalah area supply and demand dia lah bahasanya gitu, paling mudah dipahami oleh investor yang masih baru itu gitu. Ini adalah area pergerakan dia. Ya. Dan kalau jebol ini dia akan rally. Semoga aja ada news bagus, indeks harga saham gabungan kita bisa meledak lagi ya. Ya, jadi ini ada konsep teknikal. Terus saya coba udah Kalbe Pharma kita cek, langsung saya analisakan. Nah, ini masih downtrend ya, masih punya potensi turun. Besok masih terjadi penurunan dengan target penurunan itu di sini paling dekat 1345 dan di sini. Ya, 1145. Jangan beli dulu kalau saham kayak gini. Barito juga masih turun. Aneka Tambang. Nah, ini lihat sudah saya gambar, enggak tahu sampai lupa saya gambar ini. Ring dia seperti ini. Dia mengerucut. Dia akan jebol rally di sini ketika harga itu sudah di 410-an. Ini dia akan rally naik nanti. Ya, selama equilibrium di sini kamu boleh beli di harga yang menyentuh garis-garis ini. Ya. Kemudian BRIS. Nah, ini Akra. Akra saya jamin minggu depan itu ada kenaikan. Nah, ini sudah naik 2 minggu berturut-turut dan ini masih ada kenaikan. Karena apa? Permintaan masih tinggi pembelian. Candle ini masih penuh. Sampai tutup kemarin permintaan ini masih tinggi. Nah, ya masih naik tinggi. BRIS ini bank andalan Anda ya, BRI Syariah. Nah, ini ya. Kemarin saya analisakan di sini. Kemudian dia naik terbang enggak karu-karuan karena ini diakuisisi. BRI kan dijadikan satu nih, BRIS ya. BRIS itu dijadikan satu dengan BRI. Nah, ini. Maksud saya saham-saham syariah di Indonesia itu jadikan satu dengan BRI Syariah ini. Oke, kemudian ini masih akan naik besok ya. Saya akan masuk ketika jebol di 2.750 dan akan ambil lagi posisi ketika di 2.240. Tapi secara umum BRIS itu masih trennya masih naik, masih bullish. Ya, silahkan kalau Anda di saham ini risikonya kecil gitu ya. Selama Anda masuk ke saham-saham plat merah itu kecil dan ketika Anda kuasai teknikal, maka Anda bisa mendapatkan keuntungan yang bagus gitu, return yang bagus. Aman. Ketika pintar teknikal, return-nya bagus. Masih downtrend, ini sudah saya gambar, titik arahnya di sini kurang dikit aja. Tapi kemarin sudah mengalami kenaikan dan mestinya besok ini ada kenaikan meskipun trennya masih menurun. Nah, Inco ini besok juga akan mengalami kenaikan minggu depan. Ya, dalam minggu depan trennya secara umum masih naik dan ini membentuk pola hammer ya. Yang sudah belajar teknikal harusnya tahu ini potensi turun bisa naikkan level support, level resisten di 5.600. Kalau ini jebol maka dia akan naik lagi. Ya. Oke. Jadi sistem teknikal saya setelah saya melakukan riset di tahun lama ya 2005, ya ini aja yang saya gunakan gitu. Dan ini saya gunakan di 5 tahun terakhir karena saya bisa belajar teknikal yang benar, ya tahu teknikal yang benar dan saya menemukan ternyata box to box ya. Kalau saya bilang ilmu saya kasih nama box to box sehingga ada kotak di equilibrium itu dan harga itu bergerak di ring itu gitu. Kalau jebol ring itu ya harus cut loss gitu. Ya jual rugi daripada terjadi krisis yang ya. Jadi sebenarnya kalau Anda memahami teknikal itu Anda tidak akan kejedot ya seperti pada saat krisis 2019 sebelum krisis.
mahasiswa saya yang sudah masuk di investasi itu sudah saya suruh keluar semua 2019 ya. Nah, mungkin kalau ada alumni yang 2019 dan saya ajar pasti ingat. 2019 saya sudah mendeteksi adanya krisis gitu. Saya suruh keluar semua. Saya mendeteksi analisa saya. Krisis itu kenapa ada periode 10 tahunan dan lain-lain kan gitu kan. Terus kemudian ada pemicu pada saat itu adalah adanya Eropa, Inggris keluar dari Euro. Nah, itu pikir saya itu adalah stimulus untuk adanya krisis. Ternyata itu tidak berpengaruh, kuat karena Inggris juga kuat, tidak pengaruh. Kemudian dilanjutkan dengan perang dagang Amerika dan Cina. Kemudian ternyata krisis itu dihantam sama pandemi virus COVID-19. Ya, nah, jadi kalau saya sudah selamat gitu, saya sudah keluar market itu sejak 2019 karena saya sudah instruksikan market ini akan bahaya gitu ya. Nah, ternyata saat ini baru terjadi krisis yang di luar perkiraan dihantam sama pandemi gitu ya. Nah, itu ya. Unilever juga masih mengalami penurunan. Kenapa Unilever turun terus? Karena kebutuhan masyarakat krisis ini nggak bisa belanja, kalau uang belanja, lihat gerai ini kan pada tutup semua kan gitu kan. Sehingga ya wajar kalau penjualan menurun pasti harga sahamnya menurun. Ramayana saya pikir juga nggak jauh. Gudang garam. Nah, ini gudang garam. Heroik ini kemarin di kuliah sudah saya bahas. Ini adalah titik masuknya di 33 ribuan dan meledak sampai di harga 47 ribu. 17 ribu Anda dapat keuntungan dari saham gudang garam ketika Anda masuk, tapi harganya mahal. Kemudian dia turun. Sebenarnya kalau turun dengan satu candle ini saja Anda sudah tahu bahwa itu akan crash. Saya nggak tahu ada berita apa, tapi di daily-nya ini lihat. Anda pasti tahu yang sudah ikut di kampus investasi. Yang maksud saya yang sudah ikut pelajaran di pasar modal uang ya. Lihat, ini candle apa? Candlestick pattern ini. Jadi di hari ini di tanggal 2 Juli itu Anda sudah tahu bahwa saham gudang garam ini akan crash. Dan ternyata betul kayak gini. Lihat, ini pasti senyum-senyum ini yang misalnya ada yang ikut di mata kuliah pasar modal pasar uang. Kan gitu kan. Ini candle akan terjadi pembalikan arah yang besar. Nah, candlestick pattern-nya sudah jadi. Jadi inilah hebatnya teknikal. Kenapa saya penganut pure teknikal meskipun fundamental itu saya tetap saya gunakan tapi tidak dominan ya. Kenapa? Apapun ingat do teori. Apapun yang terjadi di market, candle teknikal ini sudah menginformasikan kepada Anda sebelumnya. Gitu. Saya mau naik, saya hanya lihat ya sekilas saja bagaimana ini rata-rata harga saham ini yang terbaik berapa kayak gitu ya, yang fundamentalis itu kan ngitung itu. Sebenarnya teknika sudah bilang ini kalau seperti ini dia akan naik dan ini akan turun. Kalau yang nggak mengenali teknikal wis hancur-hancuran ini. Kenapa kok bisa turun kayak gitu? Tiba-tiba kok rontok kayak gini. Teknikal di hari ini di tanggal 6 Juli, di tanggal 5 Juli sudah tahu di sini harus bersih tidak punya saham gudang garam. Nah, di situ hebatnya teknikal ya. Oleh sebab itu ini pas ya jam 10 ya, jam 10 sampai jam 10 benar ya. Saya lanjut. Oke, jadi saya lanjut di Astra Internasional. Astra Internasional ini ada saham-saham yang bergerak di bidang sing jualan motor itu. Ya, sepeda motor, mobil. Anda lihat, saya itu sampai lupa ini gambar ini kapan gitu ya. Saya udah plot ya, ring-ringnya. Anda masuk di area ini, kemudian di area ini. Saya sampai lupa ini kapan saya menggambar ini. Tapi Anda lihat ketika benar belum masuk di pasar modal ya, saya belum mengatakan bullish, saya masih fokus di saham-saham yang di Amerika, yang di yang di Nasdaq. Tapi inilah saya ajarkan
seminggu sekali yang memang fokusnya belajar di kampus investasi, fokus di saham, nanti akan saya ajarkan ini. Kenapa saya menggaris ini, kenapa ini. Jadi ada ring-ring area yang harus Anda kuasai di situ. Kemudian nanti belajar candlestick pattern dan lain-lain. Silahkan bagi teman-teman yang misalnya di sini yang ikut ini belum bergabung di kampus investasi boleh masuk. Gratis kok gitu ya. Nah, ketika Anda misal yang di financial market misal ini oke, saham. Kalau yang di financial market ya, di financial market bahkan teman-teman mahasiswa ini ada yang di kampus investasi itu ada yang sudah di cryptocurrency. Nah, gitu ya. Cryptocurrency saya tidak bilang tentang bagaimana itu alat tukar. Indonesia belum boleh untuk alat tukar. Tapi yang namanya blockchain itu nanti ke depan tuh insya Allah pasti digunakan. Jadi Anda memang layak, tapi tidak bisa untuk alat tukar. Bapepti itu sudah melegalkan itu dan memberi izin untuk transaksi di blockchain, tapi bukan alat tukar. Nah, sayangnya orang-orang di seminar-seminar itu banyak yang membahas untuk alat uang digital. Itu bukan uang itu. Salah. Saya kalau beli blockchain ya pakai uang. Hanya blok itu dipakai untuk bisa dipakai untuk mobil listriknya ya monggo, itu sesuatu yang berbeda ya. Di Saudi Arabia itu karena aman, kalau pakai chain itu aman banget. Sekarang ini sistemnya kan itu hanya bank saya itu tidak tahu udah kamu berapa di bank tahu gitu loh, tapi ya sangat aman gitu ya. Nah, tapi ketika masing-masing negara pakai ini gimana, itu butuh regulasi aja. Masalahnya adalah diregulasi dan itu nanti akan bertumbuh lah, saya yakin akan berkembang, akan menemukan regulasi. Teman-teman kalau yang mau di komoditas dan ini ya, komoditas dan financial market, kenapa saya arahkan ke ini ya, ke broker tertentu. Pindah dulu. Nah, saya mau menjalankan, oh ya, sorry di sini. Nah, lihat. Ya, saya pakai broker trader family bukan berarti saya itu promosi ini, enggak. Tapi ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman generasi muda untuk bisa mendapatkan uang tanpa dia itu punya modal dari keahlian analisator, dari keahlian analisa. Jadi ketika Anda daftar di demo aja, ini sudah saya coba kemarin saya mulai 23 kalau nggak salah ini. Nah, saya nggak ini ya, ini rugi-rugi kemudian meledak lagi, udah jadi keuntungan dalam 2 hari ini sudah lumayan banyak ya PIP-nya ini ya. Karena apa? Ini saya nggak tahu aturannya gitu loh. Saya belum memahami aturan. Ternyata ketika Anda sudah sekian jual di harga sekian, udah running, udah jalan, berarti hari kedua di sini saya nganalisa, itu saya analisa semua. Ini sudah dapat semua informasi di tengah, gitu, ya. Jadi dengan kamu punya jadi analisa dengan bayarnya per bulan berapa? Misal 300.000 per bulan. Maka nanti perusahaan dia, dari family ini akan dapat kalau nggak salah 25% untuk perusahaan per orang. Bayangin. Jadi kamu bisa mendapatkan potensi profit itu ratusan juta setiap bulan tanpa kamu modal karena kamu pintar jadi analisator. Dan itu pasti ketika grafik kamu itu bagus, nanti ya kamu pintar analis, jadi analisator, ini aja tak sambi-sambi saya. Saya juga trading sama yang apa namanya, pair-pairnya sudah bisa mendapatkan hasil
puluhan juta bahkan ratusan juta setiap bulan. Kita cari uang banyak, tetapi mencari ilmu kewajiban kita seperti itu. Karena dengan ilmu itu akan ini berapa banyak ini analis. Tapi ini udah lama ya, saya masih barusan kemarin aja gitu. Nah ini ada yang sampai followernya berapa ini? Ada sampai kalau 3 ribuan tuh ya udah ratusan juta setiap bulan gitu. Ya, ini juga saya namakan kampus investasi. Monggo nanti kalau Anda udah buka ini langsung aja ketik channel berikan free. Misalnya saya di sini saya free-kan ya. Ya enggak tahu 1-2 tahun saya ingin ya mungkin akan diaktifkan berbayar, tapi khusus mahasiswa saya nggak usah berbayar, nggak apa-apa. Kan ngikuti terus di kampus investasi kan gitu. Jadi ikuti aja ini. Nah, kalau kamu buka misalnya aku ngikuti Pak Rafiq, ketika ada signal, kamu tinggal ikut gitu aja di aplikasinya itu. Ikut ya sudah ikut. Gitu. Ini canggihnya. Kenapa saya arahkan ke sini? Grup kita itu banyak broker-broker yang menawari ya hati-hati. Itu juga hati-hati. Jadi ini adalah peluang ke depan yang saya carikan yang ada. Kamu belajar aja, kamu bisa punya potensi penghasilan puluhan juta sampai ratusan juta ketika analisator Anda itu bagus gitu ya. Dan saya udah memulai, semoga aja nanti bisa bertumbuh gitu ya. Nah gitu. Oke, terus kemudian ini masalah di financial market, emas dan lain-lain yang sifatnya kalau di sini sifatnya 2 arah ya. Anda bisa buy sama sell. Kalau di saham kamu harus benar-benar nyari harga terbaik. Ini. Jadi apa sih bedanya transaksi di saham sama di financial market, di indeks kayak gitu. Kalau kayak di indeks, di financial market, itu Anda bisa 2 arah. Ya, karena selisih kurs mata uang kan, maka Anda bisa, oh ini selisihnya mau naik, saya buy. Kalau turun, open posisi sell, kayak gitu. Jadi bisa 2 arah gitu. Jadi kayak ini, misalnya, nah ini yang suka Bitcoin. Nah, ini yang suka Bitcoin ya, cryptocurrency. Cryptocurrency ini sudah saya blok ini. Ini ada ini aja. Nah, ini sudah saya gambar ini. Dan akhirnya kemarin itu kan nggak salah naik 10% kalau nggak salah. Ya, lumayan gitu ya. Dan lumayan banget di sini. Ringnya jelas sideways dia. Modenya ada mode sideways. Harga itu bergerak di ring area dekat. Dan ini kalau Anda lihat ini ada ruang lingkup yang sideways kecil. Nah, kalau Anda mau TikTok gitu ya, profit di besar, ini lihat. Nah, di sini udah cross ini udah naik nih. Kemarin jebol. Nah, nanti gini, skema yang suka yang sudah bisnis Bitcoin ini anunya. Ini ada ring kecil. Nah, oke, ini ring kecil dia. Besok kalau turun di sini, kamu buy. Jebol di sini kamu ini di sini buy, kalau di sini Mas. Jebol di sini, kamu akan buy. Ini itu akan naik, ya, akan ada ledakan. Oke, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di sini. Itu yang jangka pendek ya. Jadi di investor itu kan ada tiga jenis ya. Ada yang investor jangka pendek, ya, investor jangka menengah, dan investor jangka panjang. Kalau kayak Warren Buffett, kayak Lee Cheng Hong atau siapa itu yang di Indonesia, yang orang terkaya dari saham Indonesia itu, kayak gini dia beli, dibiarin aja sampai puluhan tahun gitu ya, 5 tahun, 10 tahun gitu, nggak dijual. Pertanyaannya, kalau generasi muda kayak Anda, kaum milenial kayak gitu, itu bukan konsep yang bagus, karena kamu butuh percepatan gitu loh. Jadi jangan investasi tanah gitu kayak kamu, ya maaf.
ruginya tanah. Kalau investor tanah seperti yang Ibumu bilang itu, bisa kata bulanan berapa? Tanah itu kecil banget. Kecuali tanahnya kena bandara, nah, itu beda. Itu pebisnis tanah yang masuk ke situ, bukan investor tanah, pebisnis tanah. Masyarakat situ yang kena dampak itu di luar dugaan, ternyata tanah yang saya beli dari tanah tinggalan orang tua, itu beda. Yang bermain di sini adalah investor tanah. Anda lihat, kalau di saya ya, rumah saya kan dekat bandara ini. Sekitar saya ini, wah orang banyak banget yang jadi miliarder baru dari tanah-tanah di pegunungan yang dibeli gudang garam dengan harga tinggi gitu. Belum lagi ada tol juga lewat gitu. Yang punya tanah itu di sini rezekinya nomplok gitu ya. Tapi nggak bisa anak muda terus aku tak beli tanah. Siapa ngerti so jadi bandara kedua ya nggak boleh. Ya, anak muda milenial itu harus mengandalkan otak supaya jadi investor yang punya kecepatan, bukan hanya kecepatan. Risiko itu sangat kecil. Karena apa? Kalau misalnya Anda beli di sini, kalau turun di sini cut loss, orang tek duitmu. Gitu loh. Jadi dengan Anda belajar teknikal, itu sebenarnya risiko itu sangat kecil. Gitu. Karena tahu kamu kalau harga di sini saya cut loss. Kayak gudang garam tadi, kalau ada candle kayak gini, saya mesti keluar semua dari itu. Gitu. Nah, jadi itu bisa Anda terapkan. Dan jangan anak-anak muda ini kalau mau investasi ya yang punya risiko. Karena high risk, high return itu betul. Nggak ada, kamu sampai mati pun nggak akan ketemu yang low risk, high return itu nggak ada. Allah akan memberi rezeki sebesar apa yang kamu risikokan. Jadi nggak ono ceritane kamu golek risiko sing cilik hasilnya gede bahwa sampai mati nggak akan ketemu karena itu sunatullah sudah. Gitu ya. Jadi bagaimana risiko yang besar ini maka perlunya itu adalah ilmu. Nah, jadi high return-nya biar besar modal ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi miliarder baru dari pasar modal. Apakah Pak itu butuh modal yang besar? Ada banyak yang mengawali dari modal 10 juta di saham. Sekarang asetnya ya itu sudah transaksinya sebulan sudah triliunan, itu komitmen gitu ya. Dan Anda akan tahu seninya yang sangat tinggi di dalam analisis teknikal ini. Seninya luar biasa ya. Dan apa namanya ketika Anda di luar itu sudah banyak sekali dibuka program-program yang mahal itu pun orang banjir ya. Anda lihat di Kediri aja bagaimana banyaknya program apa namanya gratis tiap minggu uang Kediri, orang Kediri itu kamu ambil untuk proyekmu itu. Saya sempat tukaran itu ya sama mereka gitu. Karena apa, saya kasihan gitu loh ya, beli kayak gini pokoknya intinya di kita itu masih banyak orang yang nggak mau susah-susah ya. Tapi saya lagi yang saat ini tuh memang banyak robot-robot trading itu yang dikemas. Karena dari bahasanya aja orang awam dengar robot itu kayak sesuatu yang super power, nggak bisa rugi kan gitu kan logikanya. Nah, jadi seperti itu. Oleh sebab itu, saat ini kaum milenial itu harus bisa juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat gitu ya. Kalau mau belajar investasi, belajarlah ilmunya. Jangan percaya. Bagaimana Pak kalau ada orang uang terus itu monggo lah, itu wilayahnya sendiri-sendiri. Tapi mohon untuk bisa terbuka, keterbukaan. Aku ini loh profitku sekian, ya kan? Kemudian kalau yang dilihat itu aja sudah loss, sudah rugi, ya. Kemudian kamu tetap
berpikir realistis gitu ya, berpikir realistis bahwa sebenarnya Anda di bisnis Anda itu ada masalah gitu ya. Itu ada problem, ada masalah. Jadi hati-hati ya. Jadi bagi ini ya yang emosionalnya itu kadang belum terkendali. Wah, ada hasil yang luar biasa. Saya ingin ikut gitu. Apalagi kalau menjanjikan ya, ini nggak ada setahun uangku sudah kembali. Ini sekarang ini iming-iming yang luar biasa. Apakah sebenarnya pelaku bisnis bodong itu nggak tahu toh kalau itu bodong? Banyak yang tahu sebenarnya. Tapi kenapa dia ikut? Dia kalkulasi. Aku lebokne sakmene paling kok 6 sasi wis balik. Ada nggak? Anda nggak sadar ripple efeknya ini gitu loh. Jangan berbicara bagaimana orang yang Anda prospek untuk ikut. Itu dia akan sangat susah ketika di belakang itu bermasalah. Dan bandar itu juga tidak goblok seperti itu. Ketika ada orang yang sudah mau pulih, dia menawarkan banyak program. Kalau di robot itu biasanya program kompon. Ya, program kompon itu uangnya nggak usah mbok jumo. Lebok nomene, kamu akan mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Nah, ini bodong ngiler. Nah, gitu loh. Ya, kamu beliau ini gitu. Mesti show of force-nya pasti beli mobil-mobil mewah, beli mobil kayak gini. Itu memang dia untuk menarik investor bodong gitu. Itu sudah karakter dari dulu, mulai MMM, mulai Gold Quest dulu seperti itu. Dia show of force. Ini loh tes kayak gitu. Kenapa dia nggak mau beli tanah misalnya? Karena bandarnya nggak mau kalau dibeli tanah, karena itu ada sertifikat. Kalau mobil kan dikreditkan, kalau ada apa-apa udah tinggal aja, sudah itu ada urusanmu gitu ya. Nah, dengan bahasa dibangkrutkan atau apa itu paling gampang itu gitu ya. Oke. Itu yang bisa saya berikan, Mbak. Siapa moderatornya? Saya lupa namanya, belum ya. Mbak, saya kembalikan ya. Alfi, Bapak. Ya. Oh iya. Baik, Effendi, atas pemaparan materinya. Kini tiba saatnya sesi jawab. Sebagai berikut, dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Nama dan kedua, pertanyaan dan jelas. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada hadirin untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa dilakukan atau langsung. Baik, sudah ada pertanyaan dari Kak Nuril Anwar dari IAIN Kediri. Izin bertanya, sebuah investasi menawarkan akan selalu menghasilkan uang bagi seseorang tanpa Mbak ya, tanggal tua tapi di akhir minggu biasanya orang itu nggak mau ambil risiko itu Pak, dan itu logis gitu loh, nggak apa-apa gitu ya. Pendek, jangka menengah, jangka panjang kan gitu kan. Nah, jangka pendek itu tergantung pada technical analysis dengan time frame yang kecil 1 jam, jangka panjang bisa berbulan-bulan kan gitu. Jangka menengah bisa berbulan, dan kalau jangka panjang itu sampai tahunan gitu, bisa puluhan tahun. Saya pikir itu efek sementara saja, Mbak, efek kecil aja. Ya, oke, terima kasih, Mbak. Itu jawaban saya.
Kepada Kak Siti Nurhaliza sudah jelas ya? Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bapak. Ya, boleh, monggo. Dari Kak Nuvita Iza Hiliana dari UIN 1 Tulungagung. Bagaimana cara terbaik untuk menentukan kapan kita harus membeli dan menjual saham? Pergerakan pasar saham sangat dinamis. Seringkali saya melihat emiten yang mempunyai fundamental bagus, tapi justru harga sahamnya turun. Terima kasih. Ya, untuk bisa mendapatkan return yang bagus, saya beli di mana, jual di mana, kan gitu. Kalau Pak Rafiq, ya itu tadi yang saya tunjukkan, teknikal. Jadi saya beli di area ini dan saya jual di area itu. Karena apa? Disitulah tempatnya supply and demand berjalan gitu ya. Nah, jadi Anda harus belajar teknikal, Mbak. Monggo bagi teman-teman yang dari YIN, UIN ini kan komunitasnya saya namakan kampus investasi. Memang segmen yang saya pingin garap itu ada para mahasiswa. Boleh dari UIN Tulungagung, kemudian dari YIN Ponorogo, dari mana aja di share aja nggak apa-apa. Nanti semakin banyak komunitas kita bisa belajar lebih ini, dan gratis. Saya nggak mencari uang dari sini gitu ya. Jadi gratis agar saya juga bisa belajar terus kan gitu kan. Kalau dengan tuntutan untuk teman-teman kan saya juga bisa belajar. Ini tidak melekat di kampus saya, enggak. Ini umum ya. Jadi dari perguruan tinggi mana aja boleh. Ini bahkan ada yang dari Surabaya, ada yang dari ITS, ada yang dari Bandung juga gitu ya. Jadi ada yang dari luar Jawa gitu. Itu banyak yang bergabung. Nggak apa-apa. Dan kalau di tempat lain itu memang berbayar dan kalau saya gratis saja lah, nggak usah gitu ya. Yang penting kita ngembangin ilmu lah gitu ya. Belajar bareng-bareng ngembangin ilmu, itu semangat saya seperti itu. Nah, ketika ada saham fundamental bagus kemudian kok dia turun, ya pasti karena teknikalnya juga bilang turun. Nanti juga di jangka panjang dia akan mengejar kepada fundamentalnya, Mbak. Jadi itu hanya sementara. Nah, itu justru kesempatan. Saham kok fundamentalnya bagus, kok mengalami penurunan, ya kita tampung nanti, tidak tampung sesuai dengan teknikal. Nah, jadi tidak berbanding lurus terus dengan fundamental saat itu terjadi, enggak, mungkin 2 tahun lagi. Oleh sebab itu, ini kami catat Mbak ya, investor jangka panjang ya, itu pedomannya adalah fundamental. Karena dia akan expand sampai berapa puluh tahun ke depan gitu, bukan teknikal. Nah, untuk investor jangka pendek itu pakai teknikal. Jadi ketika teknikal ini menguasai, maka apa yang terjadi? Fundamental itu akan turun dulu untuk dapat pijakan di teknikalnya untuk bisa rebound naik sesuai dengan fundamentalnya. Kalau kita yang mempunyai modal-modal yang biasa, ya jangan jadi investor. Anda punya modal 10 juta aja mau jadi investor, susah. Hasilmu kecil, puluhan tahun baru naik. Anda harus memanfaatkan keahlian Anda, ilmu Anda, teknikal yang dia naik turun itu kamu manfaatkan gitu. Itu pentingnya teknikal Anda lebih produktif. Kecuali uang Anda misalnya ratusan miliar kayak gitu. Artinya ketika Anda punya uang itu mau investasikan perusahaan bagus, nggak mau pikir, Anda nggak kesulitan untuk kebutuhan harian. Kalau Anda apalagi trading for living, trading untuk kebutuhan hidup bahasanya ya, maka Anda harus benar-benar pintar teknikal memanfaatkan momentum naik turun ini untuk mendapatkan gain, mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itu Mbak ya. Terima kasih Mbak, itu jawaban saya. Kak Novita sudah jelas ya? Baik, terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik pada pagi hari ini. Semoga bisa bertemu di acara pelatihan investasi selanjutnya ya Bapak. Iya, terima kasih. Sama-sama Mbak. Bagaimana Bapak? Ya, silakan. Tadi terputus, nggak ada suaranya, Mbak. Oh gitu. Ya, gimana? Dari Bapak
mungkin bisa menyampaikan closing statement. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi nggak ada suaranya, saya diem aja gitu. Ya, mohon maaf Bapak. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini, sebagai closing statement saya bahwa ayo teman-teman terutama milenial ini ya, kita bangkitkan semangat berinvestasi, terutama saran saya di pasar modal, karena eranya sekarang ini adalah era Anda, itu adalah era digital, era digitalisasi. Ya, bukan saya mengatakan bahwa investasi model-model konvensional, model-model kuno itu tidak bisa berjalan, tetapi Anda harus pilih investasi yang ke depan itu menjanjikan dengan modal otak Anda, dengan modal kemampuan Anda, bahwa Anda ini termasuk kategori kaum milenial, ya. Dan juga dengan melakukan investasi di pasar modal, Anda itu ikut membantu negara mengamankan aset-aset negara yang dulunya itu mayoritas dikuasai asing, dan alhamdulillah saat ini sudah menjadi 50%. Investor lokal 50%, asing 50%. Ayo kita genjot sampai pada standarisasi 75% itu adalah dikuasai ada orang-orang Indonesia. Sehingga perusahaan-perusahaan yang bagus, ada yang ada di Indonesia, itu kembalinya juga untuk masyarakat Indonesia. Jangan hanya ngomong, berbicara terus. Sekarang ini sudah nggak musimnya, ya, nggak musimnya jadi omong doang gitu ya. Nah, jadi omong doang itu sudah nggak penting gitu. Ya NATO, no action talk only. Jadi nggak ada aksi tapi omong doang gitu. Maka yang terpenting jangan nyatakan hanya pemerintah yang menjual dari asing, kuasai gitu loh. Anda ini sebagai nanti penguasa aset-aset di negara kita sendiri. Saya pikir itu closing statement dari saya, Mbak. Silahkan. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, dimohon jangan keluar terlebih dahulu, karena setelah ini ada sesi foto bersama dan pemilihan 3 penanya terbaik oleh panjenengan. Demikianlah acara seminar kali ini yang membahas tema Milenial Melek Investasi. Tentunya materi pada pagi hari ini sangat bermanfaat bagi kita. Untuk itu saya akan menyampaikan kesimpulannya. Investasi bodong sangat menjamur dan bukanlah suatu hal yang baru. Ciri dari investasi bodong yaitu yang pertama, tidak memiliki izin. Yang kedua, menawarkan keuntungan yang tidak wajar dengan tidak ada keterbukaan informasi risiko. Yang ketiga, tidak memiliki aset yang jelas. Dan yang terakhir, tergantung pada rekrutmen anggota baru. Untuk daftar produk yang dijual secara eksklusif melalui sistem penjualan langsung, bisa diakses di appli.or.id. Dapat keuntungan dan mekanisme perusahaan ini jual di saham itu seperti apa, saya pikir itu. Dan yang kedua itu adalah penanya yang intinya adalah saham ini punya fundamental bagus tapi kenapa turun. Nah itu yang enggak kaum fundamentalis itu ya bilang ini saham ini akan naik tapi kenapa turun aja. Jangan lupa market is always right. Jadi market itu yang selalu benar, dan pasar itu nanti akan kembali sesuai dengan fundamentalnya entah berapa tahun ketika kondisi itu menjamin. Yang satunya tadi kan ada 3 penanya kayaknya Mbak. Yang terakhir ya itu ya siapa tadi itu ya ditentukan itu. Oke, saya pikir itu Mbak, silakan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nanti untuk 3 penanya terbaik akan diinfokan di grup ya. Untuk sesi selanjutnya yaitu kita akan foto bersama. Oke, semua teman-teman tunjukkan senyum terbaik teman-teman. Oke, untuk si Dekdok bisa kondisikan. Oke. Saya hitungi 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Siap-siap untuk slide kedua. Ketawanya. Oke, sudah. Siap-siap lagi ya teman-teman. 1, 2, 3.
Oke, slide 3. Oke, siap-siap lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pelatihan investasi ini telah usai. Panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada yang telah berkenan meskipun secara virtual, tidak mengurangi esensi kita dalam menuntut ilmu. Nah, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para peserta karena telah berpartisipasi pada. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Saya Aulia Pulitasari selaku MC pada pelatihan kali ini pamit undur diri. Sekian, wallahumma fiqil aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya, teman-teman. Jangan lupa daftar. Iya. Terima kasih Pak Rofi. Iya. Link absen.